Jadi hasilnya gini ya guys, dari skema yang tadi kita pasang hasil gini nih. Ini dalam kondisi off ya, ini kontaknya off. Nah ini waktu kita on, nah ini ada lampu yang nyala, memang sengaja dibuat nyala ya. Nah ini sebagai lampu senja, sebagai lampu apa, diperuntukkan lampu senja, tapi dia dalam skemanya dia bukan lampu senja ya. Jadi dia ngikutin kontak on dia on, kontak mati dia akan mati ya nih. Tapi ini akan diganti dengan lampu putih ya, karena aturan dari berlalu lintasnya ini nggak boleh, lampu senja itu nggak boleh warna lain ya, warnanya boleh kuning, putih kalau nggak salah ya. Jadi kalau nggak diganti warna kuning, ini warna putih ya. Nah ini di luar skema, tapi dia dilangsungkan ke kontak aja, ke kontak on dia nyala ya. Tapi ini juga bisa sekalian sen, ini sennya. Nah ketika sen nyala, lampu yang ini mati ya, lampu yang pinknya mati, jadi bergantian ya. Tapi ini akan kita ganti lah. Nah gini ya, nanti skemanya juga berbeda ya, ini nggak ada di dalam skema, tapi ini akan kita bahas di kemudian ya. Oke, yang kita bahas di sekarang, yang ada di skema yang kita bahas tadi adalah ini ketika kita kontak ini ya, ini apa, lampu senja di sini ya, kontak yang sekali gitu. Nah ini akan nyala lampu ini ya guys. Nah ini lampu demon sama angelnya ya. Nah ini ya, kalau dari sini kelihatan. Nah ini ya, yang merah lampu apa ya namanya ini ya, ringnya. Angelnya, yang hijau ini lampu demon. Ini pakai warna hijau karena bodi motor hijau ya, biar sama-sama hijau. Dan ketika kita nyalakan lampu utama, nah ini ya, lampu yang dua tadi akan mati ya guys, otomatis mati tuh. Udah nggak ada lagi hijau sama merahnya. Ketika kita matikan lampu utama, nah ini akan ada lampu yang hijau dan merahnya ya, tuh. Oke, ini kondisi kita matikan segini ya. Dan ketika kita dim ini ya, pas dim ya, nah dia nyala itu ya. Ini kondisi ininya mati, kondisi kontak ini mati. Jadi ketika kita lampu tinggi apa, beam biasa, high beam biasa, dia nggak nyala. Kita coba di kontak on yang ini ya, sekali. Untuk yang lampu hijau yang merah tadi ya, ini high beamnya, no beam nggak ada yang nyala ya, tapi pas beam tetap menyala. Dimatikan, dia juga tetap nyala. Nah ini on, ini lampu besar atau lampu utama, ini lampu tinggi atau high beam, ini low, ini pas. Ketika ini dimatikan, ini juga pasnya akan nyala. Dinyalain, pasnya nyala. Dinyalain, pasnya nyala, ini nyala. Oke, ini jadi bahan-bahan yang kita pakai itu ada 3 ya guys. Yang pertama itu ini saklar on off lah ya. Saya sebut aja saklar on off gitu ya. Ini kameranya nggak fokus ya guys. Fokusnya manual. Oh iya. Ini saklar on off. Dan yang kedua ini saklar beam, pas beam gitu ya. Pas beam. Nah ini untuk menentukan nomornya antara 1 2 3 4, 1 2 3 4 itu ada di soket ya. Di soketnya ini ada 2 bagian. Nah ini ada yang punya garis-garis ini. Nah ini saya gambarkan di sini ada garis-garisnya gini ya. Nah ini berarti posisinya begini ya guys. Nah ini karena ada garis-garisnya. Nah ya tuh, mana nggak kelihatan ya. Nah ini kelihatan ya tuh, berarti posisinya gini. Untuk lebih gampangnya itu posisi nomor 1 di saklar pas beam itu berarti ada di bagian nih ya, di bagian pasnya ini ya. Bagian pas di bawahnya ini nomor 1, nomor 2 3 4 berarti ke arah kanan ya. Kalau yang untuk saklar ini berarti nomor 1-nya itu ada di berarti begini ya. Nah nomor 1 di sebelah sini ada di bagian ini, bagian titik ya, atau bagian off-nya atau bagian ujungnya ini ya, biar gampang aja lah, nggak usah pakai warna kabel karena warna kabel pasti beda-beda, tapi fungsi setahu saya sama ya, kayak
ini sama lah itunya ya, jalur-jalurnya ya. Jadi ini saklar ini nih ada berpasang-pasangan ya guys. Jadi nomor 1 2 itu salah satunya in, satunya out. Tapi in out yang sebelah ujungnya ini ya, ujungnya di sini tadi itu untuk lampu seri ya, ataupun lampu kota atau lampu senja ya. Dan yang sebelahnya atau yang bagian besarnya ini ya, segitiga besarnya ini dia ada untuk lampu besar ya. Lampu besar yang nanti akan dilanjutkan untuk sebagai input ke pasbim ya. Jadi ini ada lampu seri. Oh, satu lagi ya, sebelum kita lanjut, satu lagi itu ada relay yang saya pakai, relay kaki 5 lagi nggak ada stok karena dia dipasang ya. Jadi nanti saya lihat di saya taruh di sini aja nih gambarnya. Nah, seperti ini relaynya, bebas relay merek apa aja, yang penting skemanya seperti ini ya. Ada juga sih kayaknya ya skema yang berbeda gitu ya posisinya, tapi skemanya kayaknya sama skema ininya ya. Jadi itu ada 5 kaki yang gunanya nanti untuk menggantikan posisi atau menggantikan nyala dari lampu seri dan lampu besar ya, lampu besar ini. Jadi ini salah satunya kita aktifkan ketika lagi di perjalanan gitu ya. Jadi karena lampu serinya ini saya pergunakan untuk lampu demon dan lampu shroud ya, yang ada di biletnya. Ini ketika lampu besarnya kita nyalakan, lampu besarnya tadi mana ya? Ini lampu besar atau lampu bilet ya. Nah, ini lampu bilet yang kita nyalakan. Jadi nanti lampu ininya mati otomatis. Itu kita gunakan ini. Karena ini kan, ini 87A dan 87 ini akan mendapat arus yang bergantian ya. Ketika dia dapat arus positif ke 85, jadi otomatis arus yang di sini ini akan berpindah gitu ya, berpindah ke sini ya. Nah, ini di sini nih kita fuse kontak ya guys. Kontak aja lah ini, jadi kontak. Outputnya itu warna hitam biasanya, hitam strip apa gitu ya, strip putih mungkin ya. Kalau saya pakai dari rem ya, switch rem itu salah satunya kita pakai ini. Pas di kontak dia baru ada arusnya itu ya. Oke, ini berpasangan ya tadi ya. Kita lanjutkan. Ini in, ini out. Ini in, ini out. Ada yang masang itu ini di jumper ya guys, di jumper sebagai in. Jadi ketika dia input gitu ya, ketika dia disaklar ke lampu seri, dia akan otomatis ke sini gitu ya, otomatis ke sini. Untuk saklar ke lampu besar, otomatis dia ini, dan yang salah satu dari ininya akan nyala gitu ya. Bisa di jumper 13, 14 atau 23 atau 24 gitu bisa ya, asal jangan 12 gitu ya di jumper. Jadi nggak ada fungsinya ini ya, karena dia kan saklar itu untuk memutus antara 12 terus 34 gitu ya. Inputnya bisa di jumper kalau kalian nggak menggunakan ini, nggak menggunakan saklar ya. Jadi nanti inputnya langsung ke positif kontak. Tapi kalau menggunakan relay ya, jadi kalau kalian menggunakan relay yang ingin berpindah-pindah ya, jadi dari lampu seri ke atau lampu demonnya itu yang yang difungsikan sebagai lampu demon ke lampu besar atau lampu bilet yang mau diselang-seling gitu ya penggunaannya, ya gunakan relay kaki 5. Dan ini inputnya juga harus kita pisah, karena yang satu ini kan inputnya langsung dari plus kontak aki ya, plus kontak aki. Ini inputnya sama dengan fuse yang kaki 30 dan sama dengan fuse dengan pasbim yang kaki nomor 4 ya. Itu sama-sama ke kontak. Ini harusnya sih bisa ke positif langsung, tapi nanti kalau positif langsung ketika motornya mati kontaknya off gitu ya, dan ini kita nyalakan ke sini, dia nanti bakalan nyala guys. Nah, lampu demonya ini bakalan nyala karena positifnya standby ya. Jadi kita ikutkan aja semua ke positif kontak. Jadi waktu kontak dinyalain baru dia bisa dapat arus. Kalau tidak, kalau langsung untuk ini ya, untuk skema ini, kalau dia misalnya langsung ini ya relay berfungsi kan, jadi kan ini kan langsung ya, langsung dapat arus ya. Nah, ke sini ketika ini kita geser kayak gini ya, ketika ini kita geser ke, nah ini mati, ini geser ke sini, dalam kondisi kontaknya off pun dia akan nyala guys. Oke, jadi ini ya, jadi inputnya kita pakai ke relay, kita sambungkan ke relay nomor 87A. 87A ini yang akan mendapat arus langsung ketika kontak on melalui kaki nomor 30.
ya. Jadi ini langsung ya dapatnya, normalnya dia langsung tersambung. Nah nanti ketika ini mendapatkan arus, nah ini ya posisinya ini ketika kita ini kita konekin nih, ini kita konekin tek gitu ya, sekali lagi ya. Tadi kan lampu seri yang sekali gini ya. Nah ini kita konekin lagi di sebelah sini ya. Nah kita konekin lagi gini kan untuk menyalakan lampu besar ya, atau lampu bilet. Nah dia otomatis mati karena ini akan berpindah, arus yang tadinya ke sini akan berpindah ke 87A dan akan nyambung ke bilet. 86 ini ke masa ya, masa kemana aja boleh. Kalau saya langsung ke body aja biar gampang lah ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya relay kalian berada di batok gitu ya, jadi ini harus pakai soket. Jadi ketika dilepas dia bisa apa, batoknya mau dipisahin dia bisa langsung lepas semua. Tapi kalau misalnya dia ngikut ke rangka, diikat ke rangka gitu, berarti ini nggak usah pakai soket, langsung aja gitu ya. Oke, ini udah. Tadi ini untuk saklar untuk memfungsikan lampu besar. Ingat ya, ini ketika lampu besar nyala, lampu seri tetap nyala ya guys. Jadi dia nggak bisa, yang ini tidak bisa otomatis berpindah. Makanya kita membutuhkan relay untuk memfungsikan salah satunya aja. Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Ini bagi saya. Tapi kalau bagi teman-teman yang mau memfungsikan sekaligus dua, berarti nggak usah pakai relay yang 5 kaki, pakai relay 4 kaki aja. Inputnya disatuin aja nih, 2 3 boleh, 2 4 boleh, 1 3 atau 4. Yang penting ini antara ini salah satunya bisa disatuin ya, bisa diparalelkan untuk ke kunci kontak ya. Tapi ya ada yang macam-macam ya, ada yang 1 4, ada yang 2 4, ada yang 2 3 juga ya, sama fungsinya. Yang penting di bagian sana dan bagian sini dipisah, salah satunya bisa digabung untuk input bagi yang tidak menggunakan relay, atau yang mau lampu seri dan lampu ininya, lampu kontaknya apa, lampu besarnya itu jadi satu, atau lampu bilet ya, jadi nyala gitu semuanya lampunya ya. Kalau bagi saya enggak, karena yang pertama akan memakan banyak arus yang kedua yang ngapain ya, lampu besarnya udah nyala. Kalau saya kan demon sama strobe-nya nggak usah nyala lah, nggak perlu ya. Oke, terus lanjut, ini untuk input dari lampu besar. Lampu besar nanti, lampu besar tadi nggak akan bisa nyala langsung ya, nggak akan bisa nyala langsung nih, kecuali kalau lampu besarnya kita konekin langsung ke sini gitu ya. Tapi ini kan enggak ya, karena kita menggunakan ini salah satunya ya, menggunakan ini ya. Nah ini, jadi ini bisa nyala kalau ini langsung kita sambung ke lampu gitu ya. Jadi plus kontak langsung ke sini, jadi lampu itu satu negatif kan, satu positif. Tapi kan kita menggunakan pas beam ya, ataupun high low gitu ya. Jadi ini harus kita mampirkan dulu dia ke sini. Ini fungsinya sebenarnya hanya untuk perantara ini ya, high low. Nah jadi kita mampirkan dulu ke sini nih, ini sebagai input ya. Output dari sini, nah kan ini output ya, ini output di sini sebagai input. Nah sebagai input ke nomor 2 ya, ini ya, input ke nomor 2, input ke nomor 2 yang akan mengaktifkan low langsung ya. Ketika input itu ketika ini dia dapat arus dari sini tadi, dari yang saklar ini, dia akan mengaktifkan low ya. Tapi kan ini udah ada kontak, kenapa apa udah ada positif dari kontaknya kan, nggak pakai ini ya bakalan bisa dong? Enggak ya, nggak bisa ya guys. Jadi kalau ini kita nggak pakaiin ini, nggak dapat plus juga. Nah ini dua-dua ini harus ada plusnya nih, nggak dapat plus juga dia nggak akan mengaktifkan low ya. Saklar yang untuk low nya ya, atau nomor 3, nomor 3 itu berarti kalau dari sini kan tadi pas beam sebelah sini ya, berarti 1 2 3 gitu ya, yang diantara yang ke arah high beamnya itu ya. Kalau diantara yang di pasnya ini kan dia nomor 1, dia nggak akan mengaktifkan low. Jadi nggak usah khawatir kalau kayaknya udah ada kunci kontak langsung gitu kan. Kalau ketika ini di lampu besar dia akan nyala, enggak, karena dia harus dua-duanya dapat arus positif baru dia bisa mengaktifkan low ya. Jadi pas dia ini udah dapat kontak dari kontak ya kan, dan ini output ini tadi akan mengaktifkan yang ini gitu ya. Jadi ketika dia aktif,
ini langsung otomatis. Jadi pertama kali dinyalain dalam posisi default, posisi yang apa ya, posisi normal gitu, dia langsung mengaktifkan bilet yang low ya, bilet yang low. Oh ini ada yang lupa ya, ini kita akan memberikan dioda. Kenapa harus ada dioda? Nanti kita ini ya, ini yang minusnya ya, jadi arahnya ke sini ya kalau simbolnya. Nah ini udah low ya, low-nya ini kita sambung ke kaki nomor 85. Nah ini untuk mengaktifkan arus listrik. Ketika dia dapat 85, jadi ini akan berpindah, makanya dia langsung nyala ke sini, positif bilet ya, bilet ini kan ada dua, positif negatif. Jadi dia ke sini 85-nya ya, dari arus 85 dia mampir dulu, dia bisa aja langsung nyala ya, tapi sebaiknya pakai relay karena arusnya lumayan besar. Jadi beban listriknya bukan ada di sini ya, tidak di sini, melainkan di relay. Relay ini kan ada kayak platina gitu ya, jadi dia lebih tahan panas dan ada gulungan ya. Kalau ini kan cuma kuningan penghubung gini ya, jadi kalau langsung beban ke sini dia akan panas. Sebaiknya pakai relay. Harus, kalau saya wajib pakai relay karena dia arusnya lumayan besar ya, sekitar 50 sampai yang beredar di pasaran ya 50 sampai 80 watt gitu ya untuk motor. Kalau untuk mobil bisa sampai 100 watt. Oke, ini mampir dulu dari sini nih. Mampir untuk mengaktifkan ini biar dia bergerak ke 87 dan melanjutkan ke biletnya. Oke. Ketika ini kita gini, nah ini high ya. Ketika ini kita high, yang ini ya, dia akan mengaktifkan solenoid ya, tapi harus membutuhkan dioda, karena kalau tidak yang aktif itu solenoidnya, karena kan bilet itu kan bukan lampu ya nyala ya. Kalau untuk high itu kan dia hanya solenoidnya yang bergerak, jadi cahayanya naik. Ketika ini kita kasih dioda, dia nggak dapat arus karena dia berpindah dari low berpindah ke high, bukan menyatu ya. Jadi kalau kita ini ya high gitu ya, kita di high beam, dia itu berpindah arusnya dari sini berpindah ke sini seperti ini nih posisinya. Low itu, nah ini kita buat gini lah ya, ini input, nah jadi ini low, ini high ya. Nah jadi dia seperti ini sama. Nah ketika kita high beam atau low beam, dia akan berpindah, dia nggak nyatu ya. Kalau nyatu high low dia nyala dua-duanya. Nah ini dia berpindah. Ketika dia berpindah, otomatis low tidak mendapatkan arus. Ketika dia nggak mendapatkan arus, dia nggak bisa nyala guys. Ini makanya ini kita pakai dioda. Dioda ini kan pas waktu dia berpindah ke sini, dari sini berpindah, arus tetap jalan ke arah sini. Jadi arahnya ke sini ya, ke low. Jadi low-nya juga tetap dapat listrik. Nah itu nih, ini fungsinya dioda itu. Bagi teman-teman yang bisa tanpa dioda ya mungkin beda ini ya, beda skema, tapi kalau saya pakai ini, pakai dioda karena dia untuk tetap mengaktifkan arus yang ada di low ketika kita menyalakan atau mengaktifkan high ya. Oke. Nah, ini ya bisa dipahami ya ini. Nah, ini nih. Bagi yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Tapi saya nggak bisa menjelaskan untuk skema lain di dalam satu skema ini ya, yang mungkin menjelaskan sekalian untuk yang kaki 4 relay kaki 4 itu berbeda soalnya ya, ada beberapa perbedaan jadi nggak bisa disatuin. Jadi kita fokus ke sini dulu aja. Bagi yang mau ke ada relay kaki 4 boleh di komen, nanti kita buatkan skema kelistrikannya. Oke, ini sementara ini aja ya. Oh ya, untuk pas beam, wah ini pas beam bisa nyala ketika ini apa ya, ketika ini kondisi mati ya. Kok bisa? Nah ini pas beam itu kalau khusus ya, khusus pas beam itu yang connect itu adalah plus kontak gitu ya ke high. Ini plus kontak ke high itu pas beam langsung dia. Kalau kita pencet pas beam itu plus kontak langsung ke high. Ya, jadi kok bisa nyala ya, karena kan ini kan sudah di posisinya plus kontak, ikut kontak ya, bukan ikut dari sini ya inputnya ya. Ini bisa kalau disatuin misalnya ya, ini kita ikutin ini bisa aja, tapi kan kalau di pas beam dia nggak nyala karena nggak ada arus standby dari kontak ya ketika kontak. Kalau misalnya mau pas beam
nyala, berarti ini harus ada standby, harus, karena ini kan kita matiin nih posisinya nih, ini kita mati tapi tetap bisa di pass beam gitu ya, tetap bisa nyala gitu, siang misalnya gitu ya. Jadi ini pas lagi matiin mau piu-piu atau apalah itu ya itu ini langsung connect ke high, harus konekin ke sini ke low ya. Jadi dia nggak perlu dua kalau untuk pass beam, khusus pass beam. Tapi kalau high dia masih memerlukan harus nomor 2 ya. Nah ini dia langsung mentransfer positifnya ke sini melalui sini tadi ya, langsung dia pass beam. Ini ya positif, ini otomatis ya ke sini ya, sepersekian detik dia langsung ke sini dan biletnya nyala. Itulah kenapa pass beam bisa nyala ketika ini kita matikan. Jadi dia ada kontak plus standby dari kontak, positif ya, positif standby dari kontak. Oke, ini aja untuk hasil pemasangannya sudah diupload di awal video tadi, bisa kita dilihat-lihat aja untuk aplikasi di kontak di motornya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ada skema lain ya, silakan saja. Tapi skema yang saya pakai ini, dan menurut saya ini skema yang paling gampang, paling apa ya, paling efektif, tidak menggunakan banyak lampu ya, karena keterbatasan aki juga ya. Bin itu kan akinya kalau nggak salah ya 6 ampere ya jadi nggak bisa terlalu banyak lampu menurut saya ya untuk pemakaian, apalagi touring yang menggunakan lampunya lama dalam waktu lama gitu ya. Ini menghemat karena ini tadi ya. Tapi misalnya bagi ada yang mau lampunya langsung, lampunya kontak on, kalau saran saya langsung aja, dilangsungkan aja dari positif kontak gitu. Jadi positif kontak on langsung. Kalau lampunya kecil-kecil bisa langsung, kalau enggak ya kita mesti menggunakan relay lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam hangat dari kami Kirana Sejuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.